Episode 55 dengan judul Permintaan Bertarung. Keesokan harinya Liu Yuwen kembali melanjutkan perjalanannya. Ia berpisah dengan rombongan bangsawan itu meski mereka berusaha menahan agar Liu Yuwen tetap tinggal bersama mereka. Liu Yuwen mengatakan pada rombongan bangsawan itu bahwa jalan besar cenderung aman dan amat kemungkinan kecil bisa bertemu siluman. Liu Yuwen juga menjelaskan bahwa dirinya sedang buru-buru agar sampai tujuannya. Di sisi yang lain, kakek Xiao dan Soro ikut pergi bersama Liu Yuwen. Pasangan guru dan murid itu mempunyai arah yang sama dalam perjalanan keduanya. Ngomong-ngomong Winter, kau sedang menuju kemana? Tanya kakek Xiao dalam perjalanan ke ibu kota kek. Kakek Xiao mengerutkan dahinya. Jangan bilang kau mau mengikuti turnamen kekaisaran. Liu Yuwen membalasnya dengan anggukan. Astaga, kalau begitu mustahil bagi Roro untuk jadi juara. Kakek Xiao terkejut. Kalau dia bertemu denganmu, maka kemenangan sudah tentu ada padamu. Liu Yuwen tersenyum tipis. Dalam pertarungan segala hal bisa terjadi kek. Jangan merendah. Aku mengetahui kemampuan Rouro dan dia sama sekali bukan tandinganmu. Liu Yuwen tidak mengetahui alasan Soro mengikuti turnamen kekaisaran karena ingin menjadikan gadis berambut merah itu sebagai juara dan terkenal di Kekaisaran Langit Utara. Jika Liu Yuwen ikut terlibat, maka sudah tentu pemuda itu jadi pemenangnya. Tidak. Lebih tepatnya jadi juaranya. Liu Yuwen tersenyum canggung, tidak membalas hal tersebut lebih jauh sementara Soro terlihat kebingungan serta ia semakin penasaran dengan kemampuan Liu Yuwen yang sebenarnya. Ketiganya terus bergerak dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh mereka. Kakek Xiao tersenyum pahit saat melihat Liu Yuwen mampu mengimbangi kecepatan ia dan muridnya. Tidak hanya dia memiliki benanggi berjumlah besar, tetapi ilmu meringankan tubuhnya juga sangat tinggi. Batin kakek Xiao sampai berdecak kagum melihat kemampuan Liu Yuwen dari waktu ke waktu. Kakek Xiao dan Soro mempunyai ilmu meringankan tubuh yang sangat cepat dibandingkan kultivator pada umumnya karena mereka mempunyai teknik khusus dalam ilmu tersebut. Tidak kakek Xiao duga, Liu Yuwen mampu mengimbangi kecepatan. Mereka bahkan sepertinya ia bisa bergerak lebih cepat lagi. Dari ini, di sore hari menjelang malam, ketiganya kemudian menemukan sebuah kota kecil. Dari kejauhan, kakek Xiao dan Soro berniat singgah ke kota tersebut sambil mengisi persediaan makanan. Mereka yang sudah habis sementara Liu Yuwen berencana untuk terus melanjutkan perjalanannya, namun kakek Xiao mencegahnya. Wena, aku belum berterima kasih karena pertolonganmu sebelumnya. Seperti yang kukatakan, aku akan menurunkan sedikit ilmu tangan kosongku sebagai balas budi. Lagi pula hari sudah gelap. Sebaiknya kau bermalam di kota ini daripada tidur di alam terbuka. Jelas kakek Xiao sambil membujuk Liu Yuwen. Karena keduanya mempunyai tujuan yang sama ke ibu kota. Kakek Xiao mengajak Liu Yuwen untuk melanjutkan perjalanan ini bersama-sama. Liu Yuwen tersenyum canggung tetapi perkataan kakek Xiao memang ada benarnya. Ia sudah lama tidak tidur di ranjang yang empuk. Selain itu, melanjutkan perjalanan bersama kakek Xiao bukanlah keputusan yang buruk. Liu Yuwen akhirnya singgah dulu di kota kecil tersebut, namun beberapa saat mereka melangkah masuk, ketiganya menemukan ada hal tak biasa yang terjadi di kota tersebut. Apa kota kecil ini sangat menarik hingga membuat ribuan kultivator berdatangan ke sini kek? Tanya Liu Yuwen. Aku juga baru mengetahuinya. Aku pertama kali ke kota ini. Kakek Xiao mengelus dagunya. Ketiganya memang menemukan ada banyak kultivator yang berada di kota kecil. Itu, kultivator umumnya sering ditemukan di kota-kota besar karena banyak kebutuhan-kebutuhan. Kultivator ada di sana seperti pasar khusus kultivator, sumber daya, pusaka, dan sejenisnya. Di kota kecil seperti tempat Liu Yuwen datangi biasanya memiliki sedikit kultivator yang tinggal, atau bahkan tidak ada, namun di depan ketiganya kini ribuan kultivator sedang berlalu lalang di sekitaran mereka. Tidak ada yang istimewa dari kota kecil itu yang dapat menarik perhatian para pendatang selain kota kecil biasa yang memiliki infrastruktur yang rendah. Kakek Xiao tidak terlalu memperhatikan itu lebih jauh. Ia memilih mencari penginapan terlebih dahulu. Maaf, kamar-kamar biasa sudah penuh. Yang tersisa hanya kamar lantai 5 yang memiliki harga yang lebih tinggi per malamnya. Jelas resepsionis yang bekerja di penginapan. Apakah karena banyaknya kultivator-kultivator yang berdatangan ke kota ini? Tanya kakek Xiao. Resepsionis itu mengangguk, menjelaskan bahwa sudah 3 hari kota mereka didatangi banyak pengunjung dan jumlahnya terus bertambah seiring waktu. Penginapan-penginapan di tempat lain kemungkinan memiliki kondisi yang sama, bahkan mungkin kamarnya sudah penuh. Beruntung bagi Liu Yuwen, kakek Xiao, dan Soro yang masih menemukan kamar kosong meski memiliki harga yang cenderung mahal.
Ketiganya tidak punya pilihan dan memesan 3 kamar lantai paling atas di gedung penginapan tersebut. Liu Yuwen tidak langsung tidur di kamarnya, melainkan memilih mengeluarkan permata siluman yang ia dapatkan dari membunuh serigala petir itu. Sebelum diserapnya, proses itu memerlukan waktu yang panjang. Liu Yuwen terus menyerap permata siluman tersebut sampai akhirnya ia mengecil dan hancur berkeping-keping. Ini masih kecil dari jumlah benang di kehidupanku sebelumnya, tapi selama aku terus mencari permata siluman, maka tidak mustahil aku bisa mencapainya kembali. Liu Yuwen tersenyum lebar setelah jumlah ginya sudah mencapai 1000 benang gi. Teknik dan jurus-jurus yang dikuasai Liu Yuwen mengonsumsi terlalu banyak gi sehingga tidak mengherankan. Liu Yuwen mengatakan kecil untuk seukuran 1000 benang gi. Teknik pedang. Raja miliknya yang merupakan teknik pedang tertinggi Liu Yuwen bisa menguras 104 per setiap jurusnya, itu pun ia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Saat Liu Yuwen berniat istirahat, tiba-tiba pemuda itu mendengar suara ketukan di pintu kamarnya. Ia lalu memeriksa dan menemukan bahwa orang yang mengetuk pintu kamarnya tersebut adalah Souro. Gadis yang memiliki paras indah itu mendatangi kamar Liu Yuwen. Apakah ada sesuatu, Nona So? Liu Yuwen berusaha tersenyum selama mungkin pada gadis itu. Aku ingin berbicara denganmu tetapi tidak di sini. Apakah kau bisa? Liu Yuwen mengangguk. Keduanya kemudian keluar dari penginapan sambil berjalan bersisian. Saudara Liu, guru sepertinya tertarik padamu sampai mengatakan bakatmu lebih tinggi dariku. Souro menendang batu kecil di depannya, memulai percakapan. Kakek Xiao terlalu menyanjungku. Bakat Nona Sou juga sangat tinggi, jawab Liu Yuwen sambil sesekali melirik Souro. Harus ia akui, kecantikan gadis itu benar-benar seperti sosok bidadari yang turun dari bumi. Souro menghentikan langkahnya membuat Liu Yuwen ikut berhenti dan memandang gadis itu dengan heran. Guru jarang memuji seseorang kecuali memang ia layak untuk disanjung. Kenyataannya guru memujimu beberapa kali di depanku. Apa Nona So mempunyai kendala dengan pernyataan itu? Liu Yuwen sadar ada niatan lain dari Souro yang ingin berbicara dengannya. Kalau tidak keberatan, aku ingin berduel denganmu, saudara Liu. Aku mau melihat kenapa guru begitu memujimu sampai mengatakan aku akan kalah jika kita bertaruh. Episode 56 dengan judul Ilmu Tangan Kosong. Berduel. Liu Yuwen tidak berpikir Souro akan mengajaknya bertarung. Tidak ada perasaan benci atau dendam pada gadis berambut merah tersebut padanya, melainkan karena murni Souro penasaran dengan kekuatan dirinya. Tentu saudara Liu berhak menolaknya. Aku tidak memaksakan hal ini, Souro menambahkan. Aku tidak berpikir demikian, Nona Sou. Kalau begitu kita cari dulu tempat yang sepi. Liu Yuwen dan Souro tidak bisa bertarung sembarangan di tengah kota seperti ini. Selain dapat menarik perhatian banyak orang, suara pertarungan juga dapat mengganggu orang-orang yang sudah terlelap malam ini. Souro mengangguk. Keduanya kemudian melanjutkan langkahnya mencari tempat yang lebih cocok untuk bertarung. Dalam pencarian itu, Liu Yuwen menemukan suasana kota Jeti lebih ramai dibandingkan saat ia baru tiba di sini. Kebanyakan dari mereka merupakan kultivator yang berasal dari sebuah sekte. Terlihat dari pakaian mereka yang berseragam. Di kota ini, jumlah anggota sekte kita adalah yang paling banyak. Kemungkinan besar benda itu bisa jatuh kepada sekte kita. Benar-benar. Aku setuju. Selain jumlah, tetua agung kita juga ikut ke sini. Tidak ada lagi sekte yang bisa menandingi sekte kita. Hahaha, kejayaan bagi sekte bulu suci. Kita bisa menjadi sekte besar tak lama lagi. Saat Liu Yuwen melewati kedai minum, ia mendengar percakapan dari beberapa kultivator yang sedang minum arak. Liu Yuwen mengerutkan dahi. Ia sudah menduga pasti ada alasan. Tak biasa kenapa banyak kultivator di kota kecil seperti ini. Meski Liu Yuwen tidak mengetahui alasan sebenarnya di baliknya, yang pasti ada kaitannya dengan sumber daya, pusaka, atau sejenisnya yang bisa membuat banyak kultivator tertarik. Sebelum Liu Yuwen memikirkan itu lebih jauh, tidak terasa keduanya sudah tiba di pinggiran kota yang jauh dari bangunan lain. Nona Sou, kurasa ini tempat yang cocok untuk kita berduel. Souro melihat sekitarnya sebelum mengangguk menyetujui. Ia lalu mengeluarkan sepasang sarung tangan di cincin ruangnya sebelum dipakainya. Liu Yuwen menaikkan salah satu alisnya. Sarung tangan yang dipakai Souro bukanlah sarung tangan biasa, melainkan ia merupakan sebuah pusaka nirmana. Seolah mengerti pandangan Liu Yuwen, Souro kemudian berbicara. Saudara Liu, kuharap Anda menggunakan seluruh kemampuanmu. Souro menyingkapkan sedikit gaunnya dan memperlihatkan di balik pakaiannya ada sebuah baju pelindung yang merupakan pusaka nirvana juga. Anda bisa menyerangku dengan kekuatan penuh.
tanpa perlu merasa kasihan karena aku seorang wanita. Pusaka baju pelindung ini mampu menahan serangan kultivator, alam nirvana atau di atasnya. Liu Yuwen tersenyum canggung. Ia tidak mengetahui sekuat apa baju pelindung yang dimiliki gadis berambut merah itu, tapi tetap saja dirinya tidak mungkin menggunakan kekuatan terbaiknya. Liu Yuwen hanya mengangguk, tetapi ia tidak mengeluarkan pedang pusakanya. Liu Yuwen berencana untuk bertarung tangan kosong dengan Souro. Lagi pula gadis itu juga tidak mengetahui kalau dirinya seorang kultivator pedang. Kuharap Nona Sou juga mengerahkan seluruh kemampuanmu. Souro tersenyum sebagai balasannya yang membuat jantung Liu Yuwen berdetak kencang. Gadis ini, paras manisnya mungkin akan mengundang banyak masalah andai saja ia tidak berbakat. Liu Yuwen batuk pelan. Dirinya saja terpesona dengan kecantikan gadis tersebut. Nona Sou, silahkan Anda menyerang duluan. Apa saudara Liu tidak menggunakan senjata atau apapun? Souro kebingungan karena Liu Yuwen tidak bersiap-siap dulu sepertinya. Ini adalah kondisi primaku saat bertarung. Liu Yuwen memberi tanda dengan jarinya. Jeti Nona Sou, majulah. Tanpa perlu dikatakan dua kali, Souro langsung bergerak menyerang. Ia menghilang dari pandangan Liu Yuwen sebelum tiba-tiba muncul di dekat sang pemuda dan melepaskan tendangan. Jika itu orang lain, mereka akan melihat pergerakan Souro seperti berteleportasi, namun bagi Liu Yuwen, ia masih bisa melihat kecepatannya. Liu Yuwen mengangkat satu tangannya untuk menahan tendangan tersebut. Reaksi Liu Yuwen cukup terkejut karena tubuhnya terdorong beberapa langkah setelah menahan serangannya. Wanita ini, seberapa kuat tenaga fisiknya? Liu Yuwen merasakan kesakitan di bagian tangannya akibat serangan tersebut. Liu Yuwen tidak mengetahui kegunaan pusaka sarung tangan Souro adalah meningkatkan kekuatan fisik gadis itu sampai beberapa kali lipat. Jika bukan karena kualitas tulangnya sudah ditingkatkan menggunakan pil rumput perak, Liu Yuwen yakin tendangan tersebut mampu membuat tulangnya retak. Souro kembali melepaskan tendangan lainnya, tetapi kali ini Liu Yuwen tidak gegabah menahan serangan tersebut. Setiap tendangan Souro dilapisi gi yang sangat besar sehingga setiap ayunan kakinya membelah udara dan menciptakan pisau angin. Garis luka tipis terukir di pipi Liu Yuwen ketika Souro mengubah serangannya ke arah kepala. Gadis itu benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya saat bertarung dengan Liu Yuwen. Liu Yuwen menghindari semua serangan Souro dengan gerakan seminimal mungkin sebelum kemudian ia menyerang balik ketika menemukan celah. Souro yang menyadari niat Liu Yuwen tidak diam begitu saja. Ia melepaskan serangan tapak berkekuatan besar secara tiba-tiba. Liu Yuwen yang berpikir Souro akan memberikan tendangan lainnya terkejut ketika gadis itu mengganti pola serangannya. Dia sengaja memperlihatkan celahnya agar aku berpikir dia bisa menggunakan teknik tendangan saja. Gadis ini benar-benar jenius. Liu Yuwen berdecak kagum. Hanya saja serangan itu cukup bisa dibaca oleh Liu Yuwen yang memiliki banyak pengalaman bertarung. Liu Yuwen memberikan serangan tapak untuk menyambut serangan tapak Souro. Kedua tapak beradu hingga menimbulkan gelombang kejut ke sekitarnya. Tubuh Souro terdorong beberapa langkah sementara. Liu Yuwen tetap berdiri tegak di tempatnya. Souro tidak menduga Liu Yuwen akan cukup cepat menyambut serangannya dengan serangan tapak juga. Souro memegang dadanya. Serangan tapak memang tidak melukai luar tubuhnya, melainkan membuat aliran gi di tubuh gadis itu menjadi kacau. Souro berusaha membenarkan aliran ginya kembali namun Liu Yuwen tidak menunggu hal tersebut terjadi. Liu Yuwen mulai menyerang balik gadis itu dengan menghubungkan serangan pukulan dan tendangan secara bertubi-tubi. Tarian peri bunga. Liu Yuwen menggunakan teknik ilmu tangan kosongnya yang ia dapatkan dari las peri di kehidupan pertamanya. Teknik yang menggabungkan tarian dan ilmu tangan kosong itu sangat mematikan. Liu Yuwen sengaja tidak menggunakan ginya untuk tidak mengeluarkan potensi besar teknik tersebut. Karena khawatir Souro bisa terluka meski memakai baju pelindung. Souro berusaha menghindar atau menangkis namun beberapa pukulan Liu Yuwen tetap ada yang mendarat di tubuhnya. Untungnya pusaka baju pelindung Souro mampu menetralkan semua serangan Liu Yuwen sehingga gadis itu masih baik-baik saja. Benar-benar sebuah pusaka. Liu Yuwen berdecak kagum dengan baju pelindung yang dipakai Souro. Meski beberapa kali dapat pukulan telak gadis, itu masih baik-baik saja bahkan ia tidak mengalami rasa sakit sedikit pun. Tanpa Liu Yuwen sadari, setiap pukulannya mengenai tubuh gadis itu, Souro akan kehilangan banyak ginya. Episode 57 dengan judul Roti Daging. Souro berusaha bertahan sebaik mungkin dari hujan serangan Liu Yuwen, namun ia kemudian menyadari kemampuan tangan kosong Liu Yuwen jauh berada di atasnya. Tidak hanya soal teknik, tapi pengalaman bertarungnya juga. Liu Yuwen mampu menyesuaikan setiap serangannya
ketika Soro berusaha menghindar atau menangkis. Untungnya semua pukulan Liu Wen dapat dinetralkan oleh baju pelindung gadis itu sehingga ia tidak mengalami luka. Hanya saja pusaka tersebut nyatanya tidak bekerja secara gratis. Meski dapat menahan serangan puncak alam nirvana atau bahkan di atasnya, namun sebagai bayarannya, Gisoro akan terus berkurang seiring dirinya menerima serangan. Merasa tak bisa menang jika terus bertahan, Soro mulai mengabaikan semua serangan Liu Wen dan beralih menyerang balik pemuda itu. Soro mulai menggunakan teknik pukulan dan tendangan terbaiknya yang ia miliki. Serangannya begitu cepat serta mematikan, namun semua itu bisa dihindari oleh Liu Wen. Bagaimana? Soro merasa tidak percaya. Liu Wen seolah bisa membaca semua pergerakan ilmu tangan kosongnya. Pemuda itu dapat menghindari setiap serangannya dengan mudah dan memberikan serangan balik yang sulit dihindari. Nona Soul, Anda terlalu lama menunggu lawan membuka celah untuk menyerang. Seharusnya ciptakanlah celah itu, bukan menunggunya. Selain keduanya saling bertukar serangan, Liu Wen juga memberikan arahan setelah melihat kekurangan teknik gadis itu. Saudara Liu, jangan banyak berpikir. Buatlah rencana untuk menang sebelum pertarungan. Sehingga ketika pertarungan terjadi, kemenangan sudah ada di tanganmu. Liu Wen akhirnya mempercepat serangannya hingga di beberapa pukulan terakhir. Ia memberikan serangan tapak yang sangat kuat ke arah perut gadis itu. Soro terdorong beberapa meter sebelum terbatuk-batuk. Serangan tapak Liu Wen yang terakhir lebih kuat dari pukulan-pukulan sebelumnya yang membuat ki di dalamnya. Tubuhnya terkuras lebih banyak. Nafas gadis itu memburu. Ia jatuh berlutut sambil membenarkan aliran ginya yang sempat kacau. Apa Anda baik-baik saja, Nona Soul? Liu Wen tersenyum lembut sambil mengulurkan telapak tangannya. Soro tersenyum pahit sebelum menerima uluran tangan tersebut. Dengan demikian ia kalah telak dari Liu Wen. Terima kasih atas bimbinganmu, Saudara Liu. Perkataanmu sebelumnya menyadarkan kekurangan bela diriku. Soro memberikan hormat. Untuk sekali lagi pandangannya pada Liu Wen berubah di mata gadis tersebut. Tidak perlu sungkan, Nona Soul. Kita juga sama-sama belajar tadi. Panggil saja Rur atau Roro seperti guruku. Bagiku Anda bukan orang asing. Lagi, Liu Wen tersenyum canggung. Bingung harus membalasnya seperti apa. Ia kemudian mengajak Soro untuk kembali ke penginapan. Malam sudah larut. Tidak baik keduanya di luar lebih lama. Dalam perjalanan Liu Wen sempat mencium aroma makanan yang membuat perutnya berbunyi. Liu Wen kemudian menemukan ada toko kecil di pinggiran jalanan kota yang sedang berjualan roti daging yang masih hangat. Saudara Liu, apakah tidak masalah mampir sebentar di sana? Soro menunjukkan toko kecil itu. Rupanya ia juga tergiur dengan aroma roti tersebut. Kurasa tidak masalah. Kebetulan aku juga belum makan. Keduanya kemudian mampir di toko roti itu yang ternyata pemiliknya merupakan seorang nenek yang sudah tua. Ketika keduanya masuk, nenek itu menjadi antusias karena menemukan pelanggan. Memang tidak ada siapa-siapa di sana selain Liu Wen dan Soro. Pasangan muda-mudi ternyata. Ada yang bisa nenek ini bantu? Nenek itu berusaha tersenyum seramah mungkin. Aku ingin memesan roti daging. Nek, ucap Liu Wen. Di sini banyak pilihan aneka roti. Ada roti daging sapi, roti daging ayam, roti daging kambing, dan lainnya. Kalian pesan yang mana? Liu Wen dan Soro saling pandang sebelum memesan roti daging sapi. Nenek itu mengangguk lalu ia menyuruh Liu Wen dan Soro duduk sementara. Dirinya mengambil roti. Roti disajikan di sebuah piring sebelum dilumuri sebuah bumbu khusus. Liu Wen baru pertama kali ada roti dilakukan semacam ini, namun ketika ia mencoba rasanya, rasa roti daging itu membuatnya ketagihan. Ini benar-benar enak, Nek. Liu Wen sampai tidak berhenti mengunyah sebelum roti tersebut habis. Nenek itu tertawa kecil. Aku senang kau menyanjungku. Pastinya kau adalah pendatang baru di kota ini, bukan? Liu Wen mengangguk. Ia memesan roti daging lainnya lagi, begitu juga dengan Soro yang ikut ketagihan. Variasi makanan memang begitu beragam, bahkan seperti tidak mempunyai batas. Roti daging di toko ini misalnya, ia melumuri roti tersebut dengan sebuah bumbu yang membuat rasanya menjadi lebih gurih. Roti yang sama tidak ditemukan di dunia Liu Wen. Nak, kau begitu cantik. Sangat cantik dari wanita manapun yang aku temui. Siapa namamu? Nenek pemilik toko itu bertanya pada Soro. Kecantikan gadis berambut merah itu memang sulit diabaikan, tidak peduli apakah ia wanita atau pria. Sebab itu, Soro selalu memakai tudung untuk menutupi parasnya agar tidak mengundang banyak perhatian. Soro tidak keberatan memperkenalkan namanya pada nenek tersebut. Pastinya kau sudah memiliki kekasih, bukan?
Tidak mungkin wanita seindah bidadari ini tidak mempunyai pasangan. Sudah, Nek. Laki-laki yang ada di sampingku adalah tunanganku, Liu Yuwen yang sedang asik makan roti sampai tersedak hingga terbatuk-batuk. Mendengar jawaban tersebut, buru-buru, nenek pemilik toko memberikannya minum. Nona So, kenapa Anda menjawabnya demikian? Liu Yuwen masih terkejut. Bukankah Anda sudah menjadi tunanganku sekarang? Saudara Liu sendiri menyetujui ketika aku mengajakmu berduel. Sauro justru kebingungan melihat reaksi Liu Yuwen. Liu Yuwen memang mengingat perkataan kakek Xiao yang pernah berbicara bahwa siapapun yang mampu mengalahkan Sauro di bawah usia 15 tahun maka dia akan dijodohkan dengan gadis cantik tersebut. Hanya saja Liu Yuwen tidak menduga bahwa duel sebelumnya akan berhubungan dengan perkataan kakek Xiao tersebut. Keputusan guru adalah segalanya bagiku, saudara Liu. Anda telah mengalahkanku, maka aku sudah siap menjadi tunanganmu, jawab Sauro dengan wajah datar. Liu Yuwen menggaruk pipinya. Sebelum ia membalasnya, tiba-tiba ada beberapa kultivator yang masuk ke toko. Nenek pemilik toko buru-buru melayani mereka. Para kultivator memakai seragam yang menandakan mereka berasal dari sebuah sekte. Para kultivator itu hanya membeli roti sebelum pergi meninggalkan toko. Perhatian Liu Yuwen Jeti tertuju ke arah mereka. Apa nenek mengetahui kenapa banyak kultivator berdatangan ke sini? Tanya Liu Yuwen. Bukankah kedatangan kalian sama dengan mereka? Kami singgah ke kota ini karena ingin mengisi perbekalan. Jelas Liu Yuwen. Oh, kukira kalian adalah kultivator yang ingin berkunjung ke kediaman Tuan Lu. Nenek itu menerangkan Tuan Lu yang dimaksud merupakan kepala keluarga bangsawan Lu yang memerintah kota ini. Keluarga bangsawan Lu adalah bangsawan kecil di Kekaisaran Langit Utara yang namanya bahkan tidak terlalu terkenal. Menurut nenek pemilik toko itu, 5 hari kemarin kepala keluarga Lu mengumumkan sesuatu yang menggemparkan dunia persilatan di sekitaran sini. Aku tidak tahu persisnya, tapi dari kabar yang aku dengar Tuan Lu memiliki semacam artefak ajaib yang bisa berguna bagi kultivator. Sebab itu sekarang banyak kultivator ke kota ini karena adanya artefak tersebut. Sampai jumpa dan tunggu kelanjutannya.